Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama seluruh hamba Tuhan, Majelis dan Jemaat, saya menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kionghi, ya sineng kuala, sineng mungan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang minggu yang sudah kita lewati, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita tentang Allah. Siapa Allah yang kita percayai? Siapa Allah yang kita sembah? Di minggu yang pertama pada tanggal 5 Pendeta Indra sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita diajar untuk mengutamakan Kristus. Karena dia yang terutama, dia adalah Tuhan. Dia adalah pendamai kita kepada Bapa di sorga. Kemudian pada tanggal 12, penginjil Kristian juga kita sudah ingatkan tentang Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang kita sembah, Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Allah dalam Yesus Kristus untuk diberitakan kepada semua orang. Dan pada minggu kemarin kita juga sudah ingatkan tentang Allah yang boleh menyatakan dirinya kepada umat pilihannya, kepada umat Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita semua semakin hari semakin lebih dalam mengenal Tuhan. Kita semakin lebih sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita imani hari ini. Karena itu akan menentukan sikap saudara, tindakan saudara di dalam menjalani kehidupan yang kita jalani setiap hari. Di dalam kita menjalani kehidupan yang tidak menentu ini, dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan yang ada. Dan pada hari ini pun kita masih tetap merenungkan tentang Allah kita. Allah yang tiada bandingnya, melampaui segala perbandingan. Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Itu yang akan kita renungkan melalui kitab Yesaya pasal 40 pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kami imani di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada siang hari ini kembali kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, atas anugerah, kebaikan Tuhan. Kami semua yang terkumpul di ruang-Mu di tempat ini, kami rindu untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami juga rindu Engkau lagi menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus, Engkau yang menguasai ruangan di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati pikiran kami. Jika ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa jahat tempat ini kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hanya kuasa Tuhan saja yang berkuasa tempat ini, bahkan menguasai, mengontrol hati dan pikiran kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 40. Kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 12 sampai ayat yang ke-31. Kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, demikian sampai ayat yang ke-31. Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan cengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk
supaya ia bertindak dengan pengertian. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apakah yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering. Dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama jawali dan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang baca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang suka membandingkan sesuatu. Ibu-ibu kebanyakan kalau berbelanja di pasar, di toko, atau di mall, ya, pasti suka sekali membandingkan harga, ya, harga barang. Pergi ke toko ini, coba cek berapa harganya, pergi gali ke toko sana, berapa harganya, dibandingkan. Ya. Mana yang lebih murah, tahu ini lebih mahal, begitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kita seringkali suka membandingkan orang lain, entah itu status sosialnya atau status ekonominya. Oh, dia itu kedudukannya ini, oh dia kedudukannya itu, ya. Dia lebih rendah, ini lebih tinggi jabatannya. Oh, dia orangnya mampu, ini orangnya nggak mampu. Oh, dia konglomerat, ini cuma biasa-biasa saja. Ya. Sudah juga dalam kehidupan setiap hari kita suka membandingkan dengan para pekerja. Bagi Bapak Ibu yang punya pegawai, seringkali tidak sadar kita suka membandingkan pekerja-pekerja. Oh, ini pekerja yang rajin, wah dedikasinya luar biasa. Tetapi ini, wah malasnya luar biasa, ya. Sering datang terlambat, kerjanya begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan. Ya. Sebagai orang tua pun kita seringkali suka membandingkan anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua suka membandingkan anak kita satu dengan yang lainnya. Kamu tidak sehebat kakakmu, ya. Kakakmu lebih hebat, lebih pintar, ya. Dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa
kita seringkali suka membandingkan. Ya. Bahkan kalau kita juga melihat cara kerja orang, budaya suatu negara, kita pun seringkali suka membandingkan. Mana kira-kira budaya yang baik? Ya mungkin bisa kita tiru. Saudara, budaya Barat sama budaya Asia itu sangat berbeda. Orang Barat biasanya kalau bercerita mereka itu to the point. Tapi orang Asia itu suka muter-muter dulu. Ya. Kalau cerita muter-muter. Ya. Cara kerja mereka apa? Orang-orang Barat orang yang sangat disiplin. Ya. Tapi kebanyakan orang Asia nggak disiplin. Budaya antri bagi mereka itu sudah biasa. Tapi coba kalau Patora di sini mau budaya antri, bilang, hah? Coba kalau ada pesta, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau antri, kalau apalagi orang Pamalu, kalau dia antri paling belakang, sampai di ujung habis semua itu makanan, ya. Itu budaya yang sangat berbeda. Kita suka membandingkan. Saudara-saudara, ternyata bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari kita suka membandingkan. Kita sebagai orang percaya pun seringkali suka membandingkan Tuhan yang kita percaya. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Saudara, kitab Yesaya ini merupakan suatu kitab nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Di mana umat Israel karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Kemudian akhirnya Tuhan membuat mereka tercerai-berai. Lalu kemudian mereka ditawan ke Babel. Dan sisa-sisa Israel yang ada di sana. Nah, ini kitab ini disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada mereka. Di mana umat Israel mereka sedang menghadapi satu persoalan, menghadapi pergumulan yang luar biasa. Mereka berada di tanah asing. Di mana di sana banyak sekali penyembahan kepada berhala. Bagaimana kehadiran mereka sebagai orang percaya? Iman mereka diuji di sana, saudaraku. Nah, karena itu di sini mereka masih mempertanyakan tentang Allah. Dan itu sebabnya Tuhan mau berbicara kepada mereka. Tuhan mau memberikan jawaban kepada umat Israel tentang apa yang seringkali menjadi pertanyaan buat mereka di tengah persoalan dan kesulitan yang ada. Bukankah hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari ini? Pada waktu saudara diperhadapkan dengan masalah, persoalan, apalagi persoalan begitu sulit, seolah tidak ada jalan keluarnya. Maka mulailah kita mungkin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Saat ini saya dalam keadaan sulit. Di mana Tuhan Engkau? Apakah betul Engkau ada? Betul Engkau Allah itu pencipta langit dan bumi hadir di tengah-tengah kehidupan saya maupun keluarga saya? Kalau ada, kenapa masalah ini saya masih harus dihadapi? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama dialami oleh orang Israel. Nah, jawaban daripada firman Tuhan dalam pasal 40 ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak bisa dibandingin dengan apapun. Melampaui segala sesuatu. Allah itu melampaui segala perbandingan yang ada di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang menjadi tema kita pada siang hari ini dari Yesaya 40 ayat 12 sampai 35. Kita mengambil tema Allah yang tak terbandingi. Allah yang tak terbandingi. Saudara, kalau berbicara tentang Allah yang tak terbandingi, di dalam kitab Yesaya ini kita akan belajar bersama. Sekalipun kadang-kalanya kita umat manusia suka memperbandingkan Tuhan. Bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan apa Tuhan itu? Seperti apakah Tuhan yang kita percayai? Saudaraku, kita tidak bisa membandingkan siapapun atau dengan apapun Tuhan itu. Dia tidak terbandingi, saudaraku. Karena dia berdiri sendiri. Tidak ada satu atau hal apapun yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Karena itu mari kita coba melihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Dari ayat yang ke-12.
apa yang kita bisa lihat di sini? Saudara, poin pertama yang kita bisa pelajari bahwa Allah itu tak terbandingi dalam kekuatan, ya, dan di dalam hikmatnya atau di dalam kebijaksanaannya. Ya, sekali lagi, kita lihat yang pertama, Allah itu tak terbandingi di dalam kekuatannya dan di dalam hikmatnya atau kebijaksanaannya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat 12 kita melihat di sini. Perhatikan yang pertama, kekuatan seperti apa yang ada pada Tuhan, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Pertama kita melihat tangan Tuhan yang kuat, ya, yang luar biasa, yang dahsyat. Dari ayat yang kita bisa baca dikatakan di sana, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapa yang menakar, ya, air, katakan di sana, dengan apa? Lekuk tangannya, ya, atau dengan telapak tangannya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan tangan kita. Tangan kita ini cuma dua, telapak tangan kita. Kalau kita di sini misalnya ada 1.000 orang atau 900 orang, 800 orang, coba kita satukan semua tangan kita, ya. Kemudian mari kita ke pantai, ya. Mari kita ambil itu air. Sanggupkah kita menakar seluruh air yang ada di dalam dunia ini? Cuma Tuhan yang mampu. Kalau Tuhan sekali dia sentil itu air, tsunami terjadi, bukan? Bisa terjadi seperti itu. Manusia bisa, manusia tidak bisa. Jadi kita memperhatikan bahwa kekuatan Tuhan, kedahsyatan itu luar biasa. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Yang kedua kita bisa lihat di sini dikatakan, siapakah yang dapat mengukur langit dengan jengkal? Siapakah dapat mengukur langit dengan jengkal? Saudara, jengkal kita ini paling 22 sampai 23 cm. Ya. Dan biasa ada orang di daerah tertentu dia pakai ukuran dengan jengkal ini, jari ini. Langit begitu besar. Saudara sanggupkah? Jangankan langit lah, dari ujung sana sampai ujung situ, paling sudah hosa-hosa. Ya ini tangan ini. Kalau orang mau ukur saya satu persatu. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Dia cuma pakai satu tangan. Ya. Aku menciptakan langit dan bumi, maka jadilah langit. Sekali berkata, sudah jadi. Yang lain lagi kita perhatikan dari ayat ini, saudaraku. Siapakah yang telah menutupi debu bumi dalam suatu ukuran? Berapa banyak debu ya, di dunia ini? Ya. Bahkan di bagian lain-lain dikatakan menyukat. Menyukat debu itu menakar. Menakar dia pakai gantang. Satu sukat itu kurang 4 gantang. Saudara kita ibu-ibu biasa menakar tentu beras untuk dimasak. Ya. Beras mungkin 25 kilo aja sudah ditakar karena sudah cepat sekali capek. Ini debu di bumi. Adakah? Manusia tidak, tapi Tuhan bisa. Ya. Menimbang. Siapa yang mampu menimbang debu ini? Gak ada satu manusia pun. Ya, Tuhan bisa. Siapa yang bisa menimbang gunung-gunung dalam timbangan dan bukit-bukit secara seimbang? Adakah saudara bisa? Coba timbang itu gunung dengan bukit. Tak ada.
Nah, jadi kita melihat di sini bahwa gunung sehebat apapun tidak bisa manusia menimbangnya. Sehebat apapun manusia pun tidak bisa mengukur gunung. Gunung yang tertinggi, Gunung Everest juga 8.848 meter pun manusia tidak sanggup ya dia mengukurnya. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat, tangan yang hebat, tangan yang ajaib. Ya, bisa membentuk ini semua, langit dan bumi, karena memang itu adalah ciptaan Tuhan. Berapa panjang telapak tangan kita? Ya. Saudara, kita tidak sanggup untuk berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan, semua itu bisa terjadi. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Kalau saudara meyakini betul Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang kekuatannya luar biasa, persoalanmu, persoalanku, hal yang kecil saudaraku. Untuk Tuhan turun tangan, untuk dia bisa mengangkat persoalan kita. Itulah Allah kita. Kekuatannya tidak bisa dibandingi oleh apapun. Ya. Yang kedua, di sini kita lihat dari ayat ini, bukan kekuatan Tuhan saja, tetapi kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Mengatur roh Tuhan, memberi petunjuk kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak orang itu mengatur Tuhan karena dia merasa dia lebih hebat. Bukan Tuhan yang mengatur hidup kita, tapi orang mengatur Tuhan. Tuhan, kamu mesti begini-begini ya Tuhan. Itu manusia, saudara-saudaraku. Tetapi dalam bagian ini kita diajarkan, siapa yang sanggup mengatur roh Tuhan, memberi petunjuk kepada Tuhan. Adakah manusia lebih pintar sehingga memberikan jalan pada Tuhan, mengajari bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan berbuat? Tapi seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita karena pemahaman kita terhadap Tuhan yang sangat dangkal. Siapa kita? Kita ini adalah ciptaannya, bukan? Kok ciptaan mengajar yang diciptakan? Tidak mungkin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapakah yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan beri dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Itu ayat yang ke-14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Apakah Tuhan meminta kepada kita? Kita ciptaannya. Dan siapa mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Ya kalau kita manusia belajar hukum, tentu kita harus belajar supaya tahu bagaimana menjalankan keadilan. Tapi Tuhan, siapapun di dunia ini, sekalipun orang pintar, tidak bisa mengajarkan keadilan sama Tuhan. Karena Tuhan itu adil, saudaraku. Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti titik dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pula-pula tidak lebih dari abu halus beratnya. Di mata Tuhan, bangsa-bangsa ini setitik air dalam timba. Saya nggak tahu timba ini ukuran seperti apa. Jangankan timbalah, sedangkan gelas saja kalau satu tetes, nggak ada artinya, nggak ada nilainya sama sekali. Apalagi satu tetes di dalam timba, kecil, nggak ada nilainya. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Abu itu seperti apa sih Bapak sekalian? Kecilnya. Di mata Tuhan pulau-pulau tidak lebih dikatakan di hadapan Tuhan.
Libanon tidak mencukupi kayu api dan marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran. Sekalipun Libanon mungkin banyak pohon-pohon, banyak binatang-binatang, mampukah itu untuk diberikan korban kepada Tuhan? Tidak bisa semuanya. Ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Nabi juga dibandingkan Tuhan dengan bangsa-bangsa di sini, saudaraku. Wah, luar biasa ini Tuhan kita. Apa yang kita bisa belajar di sini? Hikmat Tuhan itu luar biasa. Kebijaksanaan Tuhan itu luar biasa. Maukah kita membandingkan Tuhan dengan kehebatan kita, dengan kepintaran kita? Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah kita, Tuhan kita tidak bisa terbanding dengan dalam kekuatan, hikmatnya dan kebijaksanaan. Nah, oleh karena ini kalau kita menyadari bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, saudara, bagaimanakah seharusnya kita? Ya. Siapa yang bisa dibandingkan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Ya, tidak ada satupun. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, menciptakan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan yang luar biasa. Semua di dalam dunia ini, di hadapan Tuhan itu cuma kecil. Kecil. Adakah yang bisa saudara banggakan hari ini? Adakah sesuatu yang saudara banggakan hari ini? Kehebatanmu, kepintaranmu, kekayaanmu. Kalau kita diberikan semua itu adalah karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kita. Tetapi kalau kita melihat semua itu, maka saudara harus sadar, Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa di dalam hikmatnya, pengetahuannya. Ini yang kita bisa lihat, saudara-saudaraku. Yang kedua, dari bagian ini kita akan melihat bahwa Allah tak terbandingi dalam pribadinya. Ya. Allah tak terbandingi dalam pribadinya. Saudara memperhatikan di dalam ayat berikut, ayat yang ke-18. Ya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyah. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di bagian ini kembali kita belajar. Firman Tuhan mengatakan, dengan siapa Allah itu kita samakan? Dengan siapa? Nah, bagian ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Karena orang-orang Israel, mereka terjatuh di dalam dosa. Ketidaksetiaan mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Ketidaksetiaan mereka untuk menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Yaitu mereka menyembah kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah, kepada patung-patung. Nah, itulah sebabnya, karena dosa mereka itulah mereka dibuang oleh Tuhan. Maka sekarang pada waktu di pembuangan mereka sedang menghadapi kesulitan. Kembali ini diingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka jatuh lagi dalam dosa yang sama, itu ke penyembahan kepada berhala. Sekalipun saudaraku ini kelihatannya pasti sesuatu yang indah, dibuat dari emas, perak, dari pohon yang kuat. Dosa umat Israel, masih ingat waktu Musa naik ke Gunung Sinai? Karena dia lama di atas Gunung Sinai, lalu mereka berteriak kepada Harun, kami mau Tuhan yang bisa kami lihat. Maka dimintalah emas-emas semua dari orang Israel.
Lalu mereka membuat patung anak lembu dari emas. Itu mendukakan hati Tuhan. Ya. Saudara, pribadi Tuhan tidak bisa disamakan dengan berhala, dengan patung-patung. Kenapa saudaraku tidak bisa dibandingkan dengan berhala atau patung? Kalau kita membaca dalam satu bagian firman Tuhan di kitab Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, apakah gunanya patung buatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan yang mengajarkan dusta itu? Pembuatnya percaya kepada barang buatan tangannya sendiri, padahal yang dibuatnya hanyalah berhala-berhala yang bisu. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, bangunlah, dan kepada sebuah batu bisu, berjagalah. Itukah pengajarmu? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Saudara, semua apa yang diciptakan oleh manusia ini, berhala atau patung yang di sini disebutkan di dalam bagian ayat firman Tuhan, sekali lagi untuk mengingatkan umat Israel, jangan sampai mereka jatuh dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah sungguh-sungguh. Allah adalah pribadi yang hidup. Allah adalah pribadi yang roh adanya. Sekalipun Allah pribadi roh, tapi dia adalah pribadi yang hidup. Dan banyak kita menggambarkan dia memiliki tangan yang kuat. Seperti tadi di bagian pertama, dia punya pikiran yang luar biasa hikmatnya. Dia punya perasaan. Karena dia Allah pribadi. Dia punya kehendak. Tetapi bagaimana dengan buatan manusia ini? Sekalipun kelihatan indah, menarik. Dia punya mata tetapi tidak bisa melihat. Dia punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Dia punya tangan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Tuhan kita mau disamakan dengan benda-benda seperti ini? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu sekali lagi kita melihat di sini bahwa Allah tidak bisa terbandingi di dalam pribadinya. Dia Allah yang roh adanya. Dia pribadi yang hidup. Dia selalu ada bersama dengan kita. Makanya firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita di dalam ayat 18 ayat 20. Jangan kita samakan Tuhan kita dengan hal demikian. Lalu perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar, dia yang menjadikan hakim-hakim dunia dan lain sebagainya, itu dibuat oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah yang terbandingi di dalam pribadinya, karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mungkin hari ini saudaraku, kita tidak menyembah kepada berhala dalam pengertian patung seperti umat Israel. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita berapa banyak kita jadikan sesuatu itu sebagai berhala lebih daripada Tuhan. Entahkah itu anak-anak kita, entahkah itu kekayaan kita, entahkah itu kedudukan kita, yang kita jadikan itu semua melebihi daripada Allah. Hati-hati, ini akan jadi berhala bagi setiap kita. Kalau kita mengenal Allah, kita Allah yang hidup, Allah di atas segala-galanya, yang tidak terbanding oleh apapun, maka di dalam kehidupan kita setiap hari tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia selain daripada Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu tentu bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Allah yang pribadinya yang tidak tertandingi ini oleh apapun.
kiranya akan membuat setiap kita untuk boleh terus sungguh-sungguh ya, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu kemudian saudara, kita melihat di dalam ayat yang berikutnya. Ayat 25. Kembali perkataan itu dikatakan begini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Dahsyat. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Ya. Saudaraku, ini kalimat yang sama, pertanyaan di ayat yang ke-18 dan juga di sini 2 kali hal yang sama. Dengan siapakah kamu samakan aku? Ini kalimat penting saudara, untuk menjadi perenungan kita hari ini. Dengan siapa engkau samakan Tuhan? Mari kita merenungkan bagian ini. Tuhan adalah Allah kita, Allah yang hidup. Dan Dia adalah Allah yang tak terbatas. Kiranya ini terus menjadi pemahaman kita dalam kita mengikut Tuhan. Sehingga pertanyaan yang sama tidak menjadi pertanyaan kita, tetapi ini memberikan jawaban kepada saudara dan saya. Lihat ke langit, katakan, arahkan matamu dan lihatlah. Pada waktu engkau melihat ciptaan Tuhan yang agung, kebesaran yang luar biasa, maka itu akan menjadikan setiap kita, setiap waktu, setiap saat akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Waktu engkau melihat alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Saudaraku, saya biasanya kalau naik pesawat tuh suka lihat di luar. Wah, kalau sudah melihat tuh awan yang begitu indah, apalagi pesawat sudah di atas, awan di bawahnya kelihatan awan itu putih-putih. Luar biasa ya. Saya seringkali mengagumi itu ciptaan Tuhan. Wah, betapa indahnya. Kalau saya bayangkan, wah kemuliaan Tuhan waktu Tuhan Yesus datang kembali atas awan-awan, begitu indahnya. Maka membuat kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Lalu pada waktu kita pun dari pesawat, kita masuk di satu suasana yang gelap atau berawan-awan itu pesawat dalamnya. Saya berpikir, Tuhan, Engkau yang menciptakan semua ini, Engkau yang berkuasa atas alam semesta. Saya tahu pasti kabut ini tidak selamanya. Akhirnya kita bisa menerobos, bisa keluar. Waktu kita melihat, mata diarahkan ke atas. Adakah pujian bagi Tuhan? Adakah kebesaran bagi Tuhan? Kembali kepada pemahaman kita terhadap Tuhan. Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kebijaksanaan hikmat yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh apapun. Dan Dia adalah satu Allah pribadi yang hidup, artinya Dia selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku, bagian yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama, apa yang tidak terbandingi dengan Allah. Allah yang tak terbandingi itu di dalam sifatnya. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-25 bagian terakhir dikatakan, satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab apa? Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara, ini kesimpulan daripada bagian di atas penjelasan di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Allah itu Allah yang kuat, yang luar biasa. Di tangannya itu kuat luar biasa. Dikatakan di sana juga Allah itu Allah yang hebat, punya kuasa melebihi segala-galanya. Nah, sehingga dalam ayat yang ke-27, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Lalu Yesaya berkata melalui firman Tuhan ini, karena apa? Yakub atau Israel ini menggambarkan umat Israel yang seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau peduli dengan persoalan kami di sini? Mereka mengatakan Tuhan itu sembunyi, Tuhan tidak perhatikan. Baru katakan hak kami tidak diperhatikan Allahku. Apa hak mereka? Oh, kami kan umat pilihan. Loh Tuhan, ini umat pilihan. Saya umatmu. Kenapa engkau membiarkan?
Pernah Bapak Ibu merasa jauh daripada Tuhan? Atau sebaliknya, Bapak Ibu punya perasaan, Tuhan kok terlalu jauh, di mana dia ya? Waktu kita menghadapi masalah persoalan, ada perasaan seperti itu. Tuhan, di manakah Engkau? Nah, kalau orang tanya, saya butuh Engkau saat ini, persoalanku begitu berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar, di mana Engkau Tuhan, aku butuh. Saya sudah berdoa, kok Tuhan tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan itu jauh menyembunyikan wajahnya daripada kita. Bahkan hak kita sebagai orang percaya, Tuhan saya ini kan sudah percaya sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak memperhatikanku? Firman Tuhan menjawab pertanyaan seperti ini. Itu ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Surah ini dipertanyakan kepada umat Israel. Apa ngoninya pernah tahu? Apa ngoninya pernah dengar? Siapa Tuhan itu yang ngoni sembah? Jawabannya sini katakan, Tuhan ialah Allah kekal. Tuhan ialah Allah kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dan yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudaraku, Tuhan dikatakan ada Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang dari dulu, sekarang sampai selamanya. Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Allah yang dari awal, yang kita imani percaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga, melihara umat ciptaannya, sampai hari ini, sampai kapanpun Allah yang sama, tidak pernah berubah. Itulah Allah yang kekal. Nah, kalau kita diperhadapkan masalah, masih mau tanya lagi, Tuhan, kenapa Tuhan punya peduli? Sebenarnya hal ini tidak perlu kita tanyakan sama Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan masalah, karena kita tahu dia itu nggak pernah berubah, dia hidup, dia selalu ada bersama dengan kita. Dia maha kuasa, dia Allah maha kuat, dia sanggup untuk menolong kita. Seberat apapun persoalan saudara saya, pasti Tuhan akan menolongnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman hidup bagaimana Allah itu, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, itu sungguh terasa. Waktu anak kami mau kuliah, berpikir-pikir ini kuliah di luar daerah, di universitas swasta, serta tanya-tanya, biaya kuliah itu cukup besar, ya, cukup besar. Pada awalnya kami tidak tahu tahun berapa itu, sempat kami sekeluarga ke Australia. Waktu ke Australia kemudian ketemu dengan ipar, ya kakak ipar, Koko dari Semu. Nah, lalu waktu ketemu itu kemudian Gloria sempat bicara dengan kakak ipar ini. Lalu kakak ipar mengatakan, Glor, nanti kalau kamu mau sekolah, mau kuliah di sini Jo, ya. Nanti engku yang akan bantu kamu, biaya kamu. Setelah waktu dia semangat sekali, aduh, ada engkunya di Australia, ya, bisa menolong dia. Tapi setelah itu kita pulang kemudian, setelah itu dia mau masuk ujian apapun, lalu kemudian saya berkata kepada dia, Glory, tidak boleh menaruh pengharapan kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia, tapi kamu berharap kepada Tuhan. Memang sudah pasti bisa, ya. Dan buktinya betul Bapak sekalian, kita melihat Allah itu luar biasa. Kami menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saat dia masuk sekolah, akhirnya bisa menyelesaikan. Harus bayar biaya kos, biaya kehidupan dia sehari-hari, biaya semesternya, sampai dia bisa menyelesaikan studinya di Bandung, di Maranatha. Saudara, kemudian ini kakak ipar, beberapa tahun lalu kemudian dia dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal. Ya. Coba kalau misalnya ya orang berharap, bergantung, tiba-tiba meninggal, dia bisa lagi bukan? Tapi kita tahu kita punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Dia pasti dan sanggup akan menolong kita. Sampai hari ini saya melihat bagaimana Allah itu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Asal kita betul-betul menaruh pengharapan kepada Dia, kita sungguh-sungguh terus bergantung kepada Dia. Ya. Maka dikatakan di sini, tidakkah kau dengar?
Allah nggak pernah berubah, saudaraku. Jadi jangan pernah kita berpikir, Allah itu nggak mengasihi saya, Allah itu tidak peduli dengan saya. Siapa bilang? Itulah konsep kita seringkali salah terhadap Tuhan. Makanya kita kemudian mengeluh, marah sama Tuhan, begitu. Contoh yang praktis saja Bapak sekalian. Coba kalau kita misalnya punya sesuatu, lalu sesuatu itu hilang. Kita marah-marah sama Tuhan. Seolah itu milik kita semua, padahal itu milik Tuhan. Kita kehilangan misalnya benda yang penting, kita kehilangan uang kita marah sama Tuhan. Kalau kita merasa, wah itu kan punya saya, bukan Tuhan yang punya. Saya waktu pelayanan di Malang, ada seorang CIM. Seorang CIM ini kemudian dia bilang ke saya, Pak itu saya mau pinjam uang. Tapi kapan CIM? Iya saya mau tambah modal. Ya dia suka jualan makanan. Dia punya satu anak, tapi satu anak tidak bisa kerja apa-apa karena ada sedikit gangguan. Saya bilang, Cim perlu berapa? Dia bilang 2,5 juta. Saya bilang, aduh Cim saya nggak punya uang 2,5 juta. Saya sih ada 1,5 juta. Tapi emang perlu 2,5 juta? Iya perlu. Oke kalau begitu coba saya cari jemaat. Saya pinjam 1 juta. Oke dapat di jemaat. Lalu dia mengatakan, saya akan bayar 1 bulan 250.000. Saudara kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan enggak pernah bayar ya. Dia enggak pernah bicara ke saya. Saya besuk, aduh sudah menangis. Ya namanya hamba Tuhan kalau sudah jemaat menangis, aduh enggak tega mau tanya itu. Kenapa belum bayar gitu. Akhirnya saudaraku saya juga enggak enak sama jemaat, ya sudah saya bayarin uangnya jemaat 1 juta. Nah kemudian saya berpikir Tuhan, kan semua itu berkat daripada Tuhan. Kalaupun Incing enggak bisa bayar berarti Tuhan tahu memang dia butuh. Ya. Sampai saya pulang ke Manado, dia nggak bayar. Tapi saya punya konsep itu kan berkat Tuhan, saya nggak pernah akan kekurangan. Berkat Tuhan sudahlah, nggak usah lagi diminta. Saudara kita memahami itu Tuhan yang luar biasa, kita tahu itu semua daripada Tuhan, pasti sikap kita berbeda. Coba kalau bilang, aduh kita setengah mati, ada batabu-batabu, ini uang lepes susah. Wah dia nggak bayar lagi, wah kita mulai umpat-umpat ini orang ya, banyak bicara dan sebagainya. Tapi kalau kita menyadari semua daripada Tuhan itu asalnya, kalau sesuatu terjadi, puji Tuhan. Pada Tuhan pasti ada rencana yang indah bagi setiap kita. Allah yang kekal. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang maha kuasa. Itu sifat Allah. Tidak bisa dibanding oleh apapun saudaraku di dalam dunia ini. Nah Allah yang sama dikatakan di sini. Memberikan jawaban kepada pergumulan daripada orang Israel. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini kunci jawaban daripada pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat Israel. Kalau mereka mengerti siapa Allah yang mereka sembah, bahwa itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, maka pada waktu mereka merasa lelah hidup di tengah dunia yang begitu banyak persoalan, mungkin mereka sudah lelah menjalani kehidupan, begitu banyak masalah, mereka tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Kalau mereka percaya siapa itu Allah. Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Mereka tidak akan pernah menyerah. Tetapi mereka akan apa? Berserah. Jadi bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Nah seharusnya begitulah saudara sikap kita. Kalau kita sadar, kita tahu Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di dalam kekuatan, di dalam kuasanya, di dalam hikmatnya, dalam kebijaksanaannya, di dalam pribadinya, bahkan di dalam sifatnya. Saudara, bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah tindakan kita? Ya. Mari kita menempatkan Allah di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadikan Tuhan Allah kita yang terutama di dalam kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dia juga adalah Allah, Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Allah Immanuel. Yesus adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan saudara dan saya. Dan dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah itulah sebabnya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jadi saudara-saudaraku, itulah janji Tuhan. Kita akan mengalami berkat Allah. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Tapi jadikanlah Tuhan itu yang terutama di dalam hidupmu. Cari Tuhan dulu, bukan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul pada saat kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan menikmati berkatnya itu luar biasa. Berkat Tuhan tak terduga bagi setiap kita. Di tahun baru ini kita banyak mendengar ucapan-ucapan yang intinya. Di tahun baru ini kiranya kita diberkati dengan apa? Dengan berkat yang luar biasa, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Bisakah kita dapatkan? Oh bisa, kenapa tidak? Tapi ingat yang intinya, kalau kita mengutamakan Tuhan. Pada waktu Yosua memimpin umat Israel menuju ke tanah Kanaan, Tuhan berbilang, Yosua, kalau engkau mau beruntung, engkau mau berhasil di dalam perjalananmu, jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Berhati-hatilah di dalam hidupmu. Sudah artinya mari kita mengutamakan Tuhan lebih dulu. Mari kita selalu mencari Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah merasa lelah ikut Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Saudara mungkin capek ikut Tuhan atau menjalani kehidupan ini. Tuhan kasih kekuatan bagi kita semua. Asal kita mau mengutamakan Dia. Mengutamakan Dia artinya kita mendahulukan Tuhan, mengawali bersama dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Mau menyenangkan hati Tuhan, memberikan sesuatu bagi Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan kita berikan kepada Tuhan, maka semua Tuhan juga akan menolong kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita ambil waktu sejenak. Hari ini apa yang engkau dapatkan dari firman Tuhan yang telah disampaikan? Hari ini engkau mendengarkan, mendapatkan apa dari firman Tuhan disampaikan? Yang kedua, secara pribadi Tuhan sedang berbicara apa kepada saudara? Apa yang Tuhan katakan secara pribadi dalam hidupmu saat ini? Dan ketiga, saudaraku, apa yang engkau harus lakukan? Tindakan apa yang engkau perbuat sepulang dari rumah Tuhan sepanjang minggu yang akan kita lewati? Apa responmu terhadap firman Tuhan? Biarlah merenungkan. Setelah selesai perenungan ini, jika sudah menulis dalam kertas yang disiapkan, atau selesai saya berdoa, nanti pulang silakan Bapak Ibu menuliskannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Siapakah kami manusia ini Tuhan? Kami hanyalah debu tanah. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau tanpa Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong bantu kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami untuk menjalani kehidupan ini merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Agar kami tidak lelah, tidak capek di tengah dunia ini. Tetapi ada semangat kekuatan daripada Tuhan menjalani kehidupan ini. Karena Allah Tuhan selalu beserta dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tak berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli.